Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana posisi makmum ketika imam menjaharkan bacaannya, apakah makmum membaca surat Al-Fatihah ataukah justru makmum diam saja. Jadi ketika imam membaca surat atau menjaharkan bacaan Al-Quran dalam sholat, apakah makmum yang di belakang mendengarkan saja ataukah justru harus membaca surat Al-Fatihah? Baik, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam sholat itu terdiri atas dua versi, atas dua cara. Yang pertama adalah sholat yang dilakukan secara sendirian, dan yang kedua adalah sholat yang dilakukan secara berjamaah. Sholat sendirian disebut dengan sholat sir, yaitu sholat sir itu seperti sholat sendirian. Sholat dohor dan asar dilakukan berjamaah maupun sendirian, dia adalah sholat sir. Kemudian sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, dan juga termasuk sholat sunnah tahajud, yaitu semua disebut dengan sholat sir karena bacaannya tidak diperdengarkan. Nah, untuk sholat sir ini, apabila seorang hamba di dalam sholatnya tidak membaca surat Al-Fatihah, maka dia dianggap tidak melaksanakan sholat atau dianggap sholatnya tidak sah. Dan hal ini ditegaskan Rasulullah SAW yang dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah, la sholata liman lam yaqra'a bi fatihatil kitab. Kata Rasulullah, la sholata, tidak ada sholat, tidak dianggap sholat, liman lam yaqra'a, apabila seorang hamba di dalam sholatnya tidak membaca bi fatihatil kitab, yaitu tidak membaca surat Al-Fatihah yang ada di dalam Al-Kitab. Jadi kalau sholat sendirian, sholat sir, baik dohor maupun asar, berjamaah maupun tidak, yang namanya sholat sir, kalau tidak membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaatnya, maka dianggap ia tidak sholat. Hadis ini datangnya dari Nabi SAW, dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 756, dan dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor hadis 394, dan disahihkan oleh Albani. Nah, itu yang pertama, itu penjelasan yang pertama tentang sholat sir. Yang kedua adalah sholat jahariyah. Sholat jahariyah atau sholat jahar, di mana imam memperdengarkan bacaannya, baik itu surat Al-Fatihah maupun surat setelahnya. Nah, di dalam sholat jahar ini, apakah makmum mendengarkan saja atau makmum justru membaca Al-Quran di belakang imam, atau diam saja? Maka kita perhatikan, yang pertama saya ambil hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, an Abi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud
radhiyallahu anhu bahwa Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angsitu lil Qur'an. Kata Nabi, dengarkan. Angsitu, diamlah. Ya. Diamlah, dengarkan baik-baik. Lil Quran, ketika imam membaca Al-Quran. Fa in fis sholati sukla, karena di dalam sholat itu kata Nabi cukup sibuk untuk memperhatikan bacaan kita maupun bacaan imam. Wasayakfi kadzalikal imami, dan cukup bagi kalian apa yang sudah dibaca oleh imam. Nah, jadi kata Rasulullah, ketika imam membaca Al-Quran, angsitu lil Quran, kalian diam. Ya, diam, dengarkan ketika imam membaca Al-Quran. Dan kata Rasulullah, wasayakfi kadzalikal imami, dan cukup bagi kalian apa yang telah dibaca oleh imam. Nah, hadis ini diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani nomor hadis 264 dan disahihkan oleh Al-Hakim. Hadis yang kedua yang menunjukkan bahwa kita harus tetap diam mendengarkan imam membaca Al-Quran ketika imam menjaharkan bacaannya. Hadis yang kedua, hadis ini datangnya dari Umar bin Khattab an Abi Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi, yang situl imami, hendaklah kalian diam. Ya, kata Rasul, yang situl imami, hendaklah kalian diam ketika imam bima yajharu, ketika imam menjaharkan, mengeraskan bacaannya, bisolati, di dalam sholatnya, wala yaqra'u ma'ahu, dan jangan kalian membaca Al-Quran bersama imam, atau jangan kalian menandingi bacaan imam. Ya, jadi jelas ya, kata Rasul, yang situl imami, hendaklah kalian diam, perhatikan ketika imam, ya, bima yajharu bihi, ketika imam menjaharkan, mengeraskan bacaannya, bisolati, di dalam sholatnya, wala yaqra'u, dan janganlah kalian membaca, ma'ahu, bersama imam. Artinya kita jangan menandingi bacaan imam. Nah, hadis ini datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan oleh Umar bin Khattab, dikeluarkan oleh Abdul Razak dan nomor hadis 139 dan disahihkan oleh Albani. Hadis yang ketiga, ya, kita cukup 3 saja, ini cukup jelas, 3 juga. Hadis yang ketiga, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, yang menceritakan bahwa kata Abu Hurairah, sholat Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat berjamaah bersama sahabat. Ya, jadi sholat Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi, di Nabi sholat berjamaah bersama para sahabat. Nah, ketika sholat selesai, ya, ketika salam sholat selesai, maka Nabi pun berbalik ke belakang dan bertanya kepada para sahabat, hal qara'a minkum, apakah ada di antara kalian yang membaca Al-Quran di belakangku? Jadi Nabi bertanya,
Ya, Nabi bertanya, hal qara'a minkum, apakah ada di antara kalian yang membaca Al-Quran di belakangku? Maka min ahadin, maka ada salah satu orang, ya, min ahadin, maka ada dari salah satu orang sahabat Nabi. Qala rajulun ana, ya, seorang laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, saya membaca Al-Quran. Ya. Jadi Nabi bertanya, hal qara'a minkum, apakah ada di antara kalian yang membaca Al-Quran di belakangku? Maka dari salah seorang sahabat, ya, menjawab, qala rajulun ana, ya Rasulullah, saya membaca Al-Quran di belakang engkau ketika sholat. Qala ini aqulu, maka Rasul bersabda, ya, ini aqulu, perhatikan perkataanku, kata Nabi, sholli ana zaul Quran, kenapa kamu mendandingi bacaan Quranku di dalam sholat? Nah, ini sebuah peneguran dari Nabi. Ya, Nabi menegaskan bahwa dengarkan perkataanku, ini aqulu, maka dengarkan perkataanku, sesungguhnya dengarkan perkataanku, kata Nabi, sholli anna yazaul Quran, kenapa kamu mendandingi bacaan Quranku di dalam sholat? Nah, ini Nabi menyalahkan sahabat yang membaca Al-Quran di belakangnya ketika sholat berjamaah. Ini menunjukkan bahwa kita harus tetap mendengarkan saja, tidak boleh menabrak bacaan imam dengan bacaan surat apapun. Lalu Nabi berkata, ya, mendengarkan sekarang, kata Nabi, dengarkan di firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi, supaya kalian lebih jelas, maka kata Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu, dan apabila ada orang yang membaca Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkan yang membaca Al-Quran itu, wa angsitu, dan kamu diam, perhatikan baik-baik, la'alakum turhamun, agar supaya kamu mendapatkan rahmat. Surat Al-A'raf ayat 204. Nah, ini, ya, Rasul membacakan ayat Al-Quran. Apabila kita ada orang yang membaca Al-Quran, baik sedang sholat maupun di luar sholat, fastami'u lahu, maka dengarkan saja, wa angsitu, dan diam, perhatikan baik-baik, la'alakum turhamun, agar supaya kalian mendapatkan rahmat. Ini Rasul membacakan ayat Al-Quran di dalam surat Al-A'raf ayat 204. Dan penjelasan hadis ini yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah, diceritakan oleh Abu Hurairah, datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikeluarkan oleh Abu Daud, nomor hadis 826, dan disahihkan oleh Albani. Nah, inilah penjelasan tentang bagaimana seorang makmum ketika imam menjaharkan bacaan sholatnya. Jadi kita cukup mendengarkan bacaan imam saja, karena bacaan imam, kata Nabi, itu sudah mencukupi bacaan makmum. Ya, kata Nabi tadi dikatakan, wasayakfi kadzalikal imami, karena semua bacaan imam yang dijaharkan itu sudah termasuk mencukupi bacaan makmum. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.